Sun Lin, salah satu artis drama yang berani bersuara membantu mencari keadilan kasus kematian Yu Menglong, meski nyawa dia menjadi taruhannya. Sun Lin, seorang artis drama populer asal Tiongkok, menjadi sorotan publik setelah dirinya menulis beberapa pernyataan di akun Weibo miliknya yang mengindikasikan bahwa ia ingin membantu menemukan pelaku sebenarnya di balik kasus kematian tragis Yu Menglong. Dalam salah satu unggahannya, Sun Lin menulis, "Jika memang ada yang mencoba menutup kebenaran, ingatlah bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan. Kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri." Tulisan itu langsung viral dan mendapatkan ribuan komentar serta dukungan dari para penggemar Yu Menglong yang berharap kasus idolanya tidak dibiarkan tenggelam. Namun setelah unggahan tersebut, kabar tak menyenangkan menimpa Sun Lin. Ia mengaku menerima ancaman anonim melalui pesan pribadi. Salah satunya berbunyi, "Berhenti ikut campur atau kau akan menjadi korban berikutnya." Tak lama kemudian, sebuah insiden mengejutkan terjadi saat Sun Lin sedang berada di balkon apartemennya. Tiba-tiba sebuah pot besar jatuh dan menimpa kepalanya. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi penuh luka dan sempat tak sadarkan diri. Meski pihak rumah sakit menyebut kejadian itu sebagai kecelakaan, banyak warganet yang menduga hal tersebut bukanlah kebetulan toger Justice for You Menglong, dan number protek Sun Lin pun sempat menjadi trending di Weibo. Dalam unggahan terakhirnya sebelum dilarikan ke rumah sakit, Sun Lin menulis kalimat pendek namun penuh makna. "Aku tidak takut jika suaraku bisa membantu membuka jalan bagi keadilan. Biarlah aku yang mengambil resiko." Kini, publik menanti langkah selanjutnya dari Sun Lin setelah kondisinya membaik. Banyak yang percaya keberaniannya adalah simbol bahwa masih ada artis yang tidak bisa dibungkam demi kebenaran. Kabar baik di dalam kasusnya Yu Menglong. Saat ini Amnesty Internasional angkat bicara. Kasus Yu Menglong ini masuk ke dalam daftar hitam yang ada di Beijing. Petisi yang menuntut keadilan untuk Yu Menglong pun telah menghasilkan lebih dari 550.000 suara di seluruh dunia. Peningkatan tanda tangan yang terus-menerus itu seolah mencerminkan gelombang kemarahan untuk fansnya Yu Menglong yang ada di seluruh dunia. Banyak yang percaya bahwa tujuan tanda tangan 1 juta itu hanya tinggal menunggu waktu, dan begitu tercapai, suara keadilan akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Sebuah terobosan besar telah tiba. Amnesty Internasional, organisasi hak asasi manusia global terbesar, telah secara resmi berbicara tentang kasus Yu Menglong. Organisasi tersebut meminta pemerintah Cina untuk secara terbuka mengungkapkan informasi transparan terkait insiden tersebut dan menghentikan semua penindasan yang sangat tidak beralasan. Pada tanggal 20 Oktober, David, seorang komentator independen yang disegani dikenal karena analisisnya terhadap situasi Tiongkok, membuat pengumuman ini. Menurutnya, keterlibatan resmi Amnesty Internasional menandai titik baik yang besar. Begitu organisasi ini berbicara, persoalan tersebut bukan lagi sekedar persoalan domestik, tapi persoalan hak asasi manusia internasional. David menyatakan ketika Amnesty Internasional berbicara, Beijing tak bisa mengabaikannya. Mereka harus menghadapi pertanyaan dari seluruh dunia, di mana kebenaran disembunyikan. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan hanya aksi kemanusiaan, tapi menimbulkan tekanan internasional yang sangat besar. Panggilan dari Amnesty Internasional seringkali berujung pada reaksi berantai yang melibatkan LSM lain, media internasional, dan pemerintahan demokratis secara global. David mencatat bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKC) telah lama ditakuti Amnesty Internasional. Ia membandingkan dampak mereka dengan daftar hitam 315 domestik Cina yang dikeluarkan oleh CCTV. Bisnis apapun yang disebutkan dalam daftar CCTV 315, risiko pendapatannya anjlok. David menegaskan Amnesty Internasional adalah daftar 315 dunia. Disebutkan Beijing secara eksplisit, disebutkan namanya dalam laporan hak asasi manusia. Kerusakan itu bukan hanya reputasi tapi benar-benar ekonomi, berpotensi menelan biaya puluhan miliar dolar per tahun. Karena berkurangnya investasi internasional dan berhubungan perdagangan yang tegang, pertempuran opini publik dan tekanan dari hati nurani manusia bisa lebih kuat daripada perang. Satu tanda tangan atau suara mungkin tidak meruntuhkan tembok hari ini, tetapi jutaan suara bergema bersama dapat menggoyahkan dinding kebohongan hingga ke pondasinya. Jika kampanye petisi terus berkembang, para ahli hak asasi manusia percaya Amnesty Internasional dan organisasi terkait dapat meningkatkan masalah ini ke Perserikatan PBB atau Forum Hak Asasi Manusia Internasional lainnya. Beijing kemudian akan menghadapi tuntutan untuk penyelidikan independen dan bertanggungjawaban publik. Gelombang tindakan ini dapat menjadi presiden bagi banyak kasus lain, di mana suara publik terungkap meskipun dinding sensor dan penindasan besar-besaran. Kedai keadilan di Amerika Serikat. Gerakan yang menuntut keadilan untukmu Menglong dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Ini termasuk membagikan brosur di Hollywood Walk of Fame, menggelar protes di Times Square, New York, dan mengadakan rapat umum di luar konsultan Cina San Francisco. Pada tanggal 10 Oktober, Partai Demokrat Cina mengorganisir Suara Untuk Anda Menglong, acara di Times Square.
Puluhan peserta mengenakan kaos biru bertuliskan Yu Menglong, gambar dan memegang spanduk besar dengan potretnya dan kata-kata untuk Yu Menglong. Sebuah layar LED besar di belakangnya menampilkan gambar animasi sang aktor dan 2 anjing peliharaannya. Keesokan harinya, 19 Oktober, demonstrasi lain berlangsung di luar konsultan Cina di San Francisco. Sebelum pada tanggal 12 Oktober, acara serupa diadakan di Hollywood Walk of Fame. Acara-acara tersebut merupakan bagian dari kampanye nasional yang mendesak masyarakat internasional untuk memperhatikan kematian misterius sang aktor dan menuntut agar pemerintah mengungkapkan kebenaran dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Perlawanan di dalam Cina, layar-layar bisu. Di dalam Cina, warga telah mengadopsi bentuk-bentuk perlawanan yang cerdik. Di alun-alun komersial di seluruh negeri, netizen diam-diam telah menampilkan gambar di layar publik untuk mendukung Yu Menglong. Karena sensor ekstrim, layar hanya dapat menampilkan pesan bisu. Langit pasti akan cerah. Di platform X Twitter, tagar Cina keadilan untuk Yu Menglong telah meledak dengan ribuan postingan dari Chili, Jepang, Thailand, dan Eropa. Pengguna mengungkapkan rasa sakit dan dukungan, mempertanyakan akhir yang tidak wajar dari jiwa yang begitu tulus dan indah. Gerakan ini menciptakan efek nyata yang signifikan. Publik Cina memboikot program dari Mango TV, perusahaan induk Tianyu Media, menyebabkan penurunan tajam harga sahamnya. Guys, nah ini masuk lagi ke segmennya Yu Menglong. Nah ini ada beberapa lagi, mungkin kalian sudah melihat tadi ya beberapa video terkait infonya. Nah ini ada lanjutannya lagi guys, tapi sebelumnya nih balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa nih ya bantu subscribe Uki Kevin. Nah ini kita lihat ada berita selanjutnya yang harus kita lihat dan kita reaction atau kita komentari bareng-bareng ya guys ya. Mungkin kalian kalau mau komentar atau reaction bisa tulis kalau komentar, atau mungkin kalian mau membahas apa tentang kasus yang lain atau apa gitu, bisa tulis juga di kolom komentar. Nah ini selanjutnya ada permainan seperti apa yang kau mainkan Nona, asik seperti apa, yuk kita bareng-bareng guys. Kemarin cewek ini sibuk klarifikasi bersama si rambut merah kalau mereka tak berada di tempat kejadian pada malam itu. Nah ini ada postingan yang memperlihatkan kalau malam itu Tian Hairong sempat berfoto di sekitaran apartemen tempat Yu Menglong ditemukan. Permainan seperti apa yang sedang kau mainkan Nona? Cepat atau lambat semua kebusukan kalian akan terbongkar ke publik. Waduh. Nah ini ternyata Yu Menglong sudah beri beberapa petunjuk sebelum kematiannya tentang rahasia gelap yang tersembunyi di Museum 798 Beijing, China ya. Pada tanggal 6 bulan 6 2025, Yu Menglong memberikan sebuah petunjuk lewat statusnya di akun Weibo tentang Museum 798 gitu guys ya. Di sini apakah itu sekedar foto biasa atau petunjuk terakhir sebelum semuanya berubah menjadi teka-teki, katanya gitu guys ya. Petunjuk lainnya, Yu Menglong menulis sebuah status yang mengatakan saya baru saja belajar cara melakukan sihir merubah kematian menjadi sebuah seni, katanya gitu ya. Ketika seorang penggemar bertanya mengapa dahinya memar, ia berkata, jika suatu hari aku tiba-tiba menghilang, ingatlah bahwa itu bukan suatu kecelakaan, katanya gitu guys ya. Ini kita lihat lagi guys. Nah, ini ada detik-detik Xu Feng menangis pada saat live streaming di hari ulang tahunnya ya, dengan berkata ada beberapa hal yang sudah diungkapkan. Mungkin hari ini hari ulang tahun terakhirnya, dan diselang beberapa waktu ada kabar dia mengalami kecelakaan ya. Nah, ini kita lihat lagi. Di sini juga ada berita lagi, ini tentang Sinki ya, Sinki kali ya. Sinki adalah salah satu otak bun-bun yang Yu Menglong ya. Sinki mempunyai ratusan perusahaan palsu, antara lain 200 perusahaan fiktif cangkang, sebuah kerajaan bayangan tersembunyi. Sinki, Chungguang dan Duqiang, mereka didukung oleh keluarga merah ya. Petinggi-petinggi komunis yang kuat dengan ikatan politik yang dalam. Kejahatan mereka dari Beijing ke Hunan ya, meliputi pencucian uang, perdagangan organ. Nah, organ tunggal maksudnya.
Nah, ada apa nih? Mom speak on CCTV footage, guys ya. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi. Kabar bagus buat semua Bentar, ini final perjuangan yang Yu Menglong membawa keadilan. Program perlindungan internasional. Semua penggemar Yu Menglong. Kenapa, Mi? Manajer Yu ditangkap. Serius. Yu Menglong. Saat ini kasus kematian Yu Menglong masuk dalam program perlindungan internasional. Kematian tragis aktor Tiongkok Yu Menglong kini memasuki babak baru yang mengejutkan dunia Ini apakah kok wajahnya beda ya? internasional. Setelah sekian lama berita dan penyelidikan kasus ini dibungkam di dalam negeri, sejumlah lembaga HAM dan organisasi internasional akhirnya menerima bukti-bukti baru yang diajukan oleh pihak keluarga dan para Konspirasi numerologi tanggal lahir aktor ini ungkap ritual gelap, guys ya. aktivis yang selama ini memperjuangkan keadilan bagi sang aktor. Menurut laporan yang beredar di media luar negeri, nama Yu Menglong resmi dimasukkan dalam daftar Amnesty Perlindungan Internasional. Waduh, kok bisa ya? Sebuah program di bawah pengawasan Komisi HAM PBB yang bertujuan melindungi individu atau kasus yang diduga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh kekuasaan politik tertentu. Waduh. Nah, ini kita lihat lagi ya. Nah, organisasi hak asasi manusia Amnesty International. Suara kita akhirnya didengar. Organisasi hak asasi manusia Amnesty International secara resmi turun tangan menyelidiki kasus Yu Menglong. Langkah ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Ya, nah ini kita lihat lagi. Di sini juga ada akhirnya ketangkap juga lu pengkhianat katanya. Ini adalah gambaran manajernya katanya ya. Nah ini kita lihat lagi. Katanya arwah Yu Menglong itu belum benar-benar pergi loh. Dan ada tanda yang tertinggal di Beijing, tepatnya di Museum 798. Semasa hidupnya, Yu Menglong itu dikenal sangat lembut, rendah hati, dan juga selalu tersenyum. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, ia menyimpan luka yang dalam. Selama 2 tahun terakhir, ia dirawat di rumah sakit sampai 17 kali. Orang-orang di sekitarnya bilang, ia terlihat lelah, tapi tetap berusaha sekuat mungkin. Setelah kepergiannya, publik diguncang, dan yang paling aneh, tak lama kemudian muncul sebuah patung berkepala ikan di Museum 798 di Beijing. Patung itu nggak diumumkan siapa pembuatnya, tapi bentuk wajahnya sangat mirip dengan Yu Menglong. Waduh, tapi ini sudah dikonfirmasi ya, sudah dikonfirmasi bahwasanya itu sebuah seni biasa, tapi ada yang mengedit AI katanya gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian pribadi gimana? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.